Banyak orang Kristen yang sangat semangat ketika melempar batu kepada orang lain, menggerutu, menggosip, dan membicarakan kesalahan orang lain. Namun ketika perlu mengampuni, memulihkan hubungan, kita malah menyepelekan hal ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang pertama dan yang kedua. Pak Yohanes akan memberikan tema, bersiap-siap untuk hari K. Saudara, penting sekali bagi kita untuk menghargai kebenaran dan bijak supaya kita berkemenangan. Jadi, mari kita memperhatikan bersama dalam Alkitab kita yang kaya akan informasi dan ditulis dalam bahasa kita masing-masing. Mari kita akan mempelajari bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda sudah biasa ya mendengar hari H. Namun sekarang mari kita berbicara mengenai hari K. Wah, apalagi ini ya? Ini merupakan singkatan dari kunjungan. Ya, hari di mana Paulus akan mengunjungi kota Korintus. Ia mengawali surat ini dengan menuliskan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pendengar, inilah surat 2 Korintus. Mengapa ada surat ini? Setelah kita memperhatikan surat yang pertama kepada jemaat di Korintus ini, masalah yang ada di sini sangat kompleks, saudara. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 surat yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus, namun hanya ada 2 surat saja yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan tentunya dicatat dalam Alkitab. Mari kita kembali sejenak pada Korintus yang pertama, pasal 16 ayat 8. Kita bisa melihat bahwa Paulus menuliskan suratnya yang pertama ketika ia berada di Efesus. Sesudah itu, ia melakukan perjalanan ke daerah Makedonia dan ia menuju Akaya. Saudara ingat ya, Makedonia terletak di daerah utara Yunani dan Akaya terletak lebih ke sebelah selatan dekat dengan kota Korintus. Dari semua yang kita bisa perhatikan, kita bisa melihat bahwa adanya indikasi 6 bulan atau paling lama 2 tahun. Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan untuk melanjutkan bimbingan dan orientasinya. Mungkin Anda masih ingat mengenai segala masalah yang serius dan rumit yang merupakan realita dari surat pertama kepada jemaat di Korintus. Apa yang terjadi? Pada hari K, kita akan melihat apa reaksi dari orang Korintus. Dan bagaimana Paulus akan menyusun kata-katanya setelah ia memberikan banyak sanjungan kepada mereka. Setelah banyak membimbing mereka. Dan kini kita akan melihat bagaimana orang Korintus meresponi hal ini. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Paulus memuji Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus atas segala penghiburan. Karena ialah yang menghiburkan kita dalam masa-masa pencobaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Perhatikan ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, pada saat ini ya kita bisa melihat gereja mula-mula pada waktu itu mengalami penderitaan yang lebih kuat. Penderitaan serta kesulitan-kesulitan. Paulus ada dalam konteks
perjalanan misinya yang ketiga. Dan pada saat ini ia menjalin suatu hubungan yang dekat dengan orang-orang Korintus. Ia menekankan tentang peperangan yang harus dihadapi, serta penghiburan yang senantiasa disediakan oleh Allah atas kemurahannya, yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengatakan sesuatu yang sangat jelas dan objektif. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, Paulus dalam pelayanannya di kota Efesus, masih ingat ya, dengan segala penderitaan dan kesulitan yang ia hadapi, sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang ia alami dalam pelayanannya bagi Kristus saat ia memberitakan firman Tuhan. Ia menjelaskan tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi tujuannya. Kita bisa melihat bahwa Paulus sangatlah tertarik untuk mengunjungi gereja yang akan ia lewati. Setelah meninggalkan Efesus, ia pergi ke Yunani, melewati Makedonia, Akaya, kemudian ia kembali ke Yerusalem. Dan jika kita memperhatikan apa yang menjadi tujuan Paulus dalam ayat 15 dan seterusnya, firman Tuhan mengatakan, berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Aku merancangkan untuk mengunjungi kamu. Benar sekali saudara, ini merupakan harika atau kunjungan. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Saudara, Yudea yang dimaksudkan di sini adalah Yerusalem. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Karena apa yang terjadi di sini agak membingungkan. Kunjungan Paulus ke Korintus bisa disalahartikan. Ia berkata bahwa ia akan datang. Namun kemudian ia berkata bahwa ia tidak akan datang. Jadi, saudara, segala sesuatu yang terjadi memang agak aneh kalau kita memperhatikan. Kita bisa melihat di sini bahwa persoalan dalam hubungan antara satu sama lain merupakan masalah yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin Kristen dan yang harus dilihat secara objektif. Oleh sebab itu, Paulus berkata, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Paulus berkata, jangan kita berpikir tentang segala sesuatu melampaui realita yang ada. Harika akan tiba. Aku belum mengunjungi kamu, namun ini semua bukan karena sikapku yang tidak jelas, yang tidak mengerti apa yang aku harus lakukan. Bukan seperti itu. Kita harus jelas dan memiliki keputusan karena kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menekankan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Dan Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Saudara, Paulus menyatakan ketertarikannya dengan berkata, perhatikan,
aku telah berpikir baik-baik mengenai kamu. Rencana awalku adalah untuk mengunjungi kamu. Namun aku pikir sekarang lebih baik untuk menunggu sedikit lama lagi. Karena Paulus bukanlah seorang pemimpin yang mengatakan apa yang ia perlu katakan saja. Namun ia juga tahu bagaimana harus berhati-hati. Bagaimana ia menghindari keadaan yang negatif dan buruk yang bisa terjadi. Ia mulai menjelaskan semua ini di awal pasal 2. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Ia bertindak seperti seseorang yang baru saja mengalami situasi yang sulit. Ada orang yang terluka, dan jika kita mengungkit-ungkitnya lagi, orang-orang justru akan semakin terluka olehnya. Benar ya? Jadi, jika ia memutuskan untuk datang ke Korintus pada saat mereka masih terluka, hasil yang akan ia peroleh tidak akan baik. Dengan bijaksana, Paulus berkata, aku akan menunggu sedikit lagi, supaya aku bisa berjumpa dengan mereka. Kemudian ia berkata, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Mari kita perhatikan betapa indahnya hal-hal ini, saudara. Perkataan Paulus yang langsung dan objektif ini menghasilkan sesuatu yang positif dan disukai oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi semua ini mengakibatkan luka, namun orang-orang yang ada di sana memahami dan mengerti apa yang mereka perlu pahami. Paulus berurusan dengan mereka yang dengan sangat hati-hati, dengan hati yang penuh dengan kasih, dengan tujuan untuk menjaga kasihnya kepada saudara-saudari yang memerlukan banyak bimbingan. Inilah yang ia lakukan. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menuliskan lagi untuk menolong kita mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan hari K ini, dan mengapa ia mengulur-ngulur waktu. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saudara, Paulus menggunakan sebuah kata yang keras yang berkaitan dengan pertama Korintus pasal 5, yang sekarang ada dalam kebutuhan yang besar dan tidak hanya suatu celaan. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, Paulus mulai mengemas pasal 2 setelah ini, yaitu ketika ia membahas waktu ketika ia akhirnya akan mengalami kemenangan di gereja Korintus. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Ketika ia melintasi daerah Makedonia yang terletak di sebelah utara Yunani, sebagaimana yang kita pahami bersama, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum, dan Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab
kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara, Paulus mengakhiri hal ini dengan sebuah kemenangan. Ia tahu bahwa setelah semua pergumulan dan penderitaan, Kristus pada akhirnya memimpin dia kepada suatu kemenangan yang besar. Jadi bagaimana dengan Anda, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah Anda siap untuk menyambut hari K ini? Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Korintus pasal yang pertama dan yang kedua, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik bersiap-siap untuk hari K. Baiklah saudara, sekarang mari kita akan beranjak kepada bagian tanya-jawab. Ini merupakan sebuah rangkaian pembelajaran yang baru, dan kita sekarang akan melihat tantangan yang menanti kita di depan. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama dan yang kedua. Pak Yohanes, sebenarnya ada berapa surat yang ditulis untuk jemaat di Korintus ini, Pak? Apakah ada informasi yang kita bisa dapatkan mengenai hal ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik, Pak Oti. Banyak pembahasan seputar masalah ini dan terkadang kita berada di tengah-tengah karena kita membaca surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 7. Perhatikanlah tentang apa yang aku sudah tulis sebelumnya. Jadi ini berarti bahwa ia telah mengirimkan surat sebelumnya. Gereja ini didirikan kira-kira pada tahun 50 dan 51. Setelah itu ia beranjak ke Efesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dan dalam perjalanan misinya yang ketiga ia berada di Efesus sebagaimana yang kita bisa lihat dari pertama Korintus pasal 16 ayat 8. Dan di sana ia mengirimkan suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus. Namun jelas sekali bahwa ada sebuah surat yang dituliskannya sebelum surat ini. Tentu saja sampai dengan tahun 55, ketika Paulus berada di Efesus, ia menuliskan setidaknya 2 surat. Surat yang pertama bukanlah surat yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sementara surat yang kedua inilah yang kita kenal di Alkitab sebagai surat pertama Korintus. Setelah ini kita akan melihat bahwa dalam pasal 2, dikatakan di sana bahwa Paulus menuliskan sesuatu lain dan para ahli memiliki keraguan juga di sini. Karena bisa jadi ini merupakan surat yang lain selain daripada surat 2 Korintus yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi setidaknya ada 4 surat yang ditulis oleh Paulus antara surat pertama Korintus dan 2 Korintus. Jika benar demikian, maka ada 4 surat atau setidaknya 3 surat ya. Selain itu Pak Oti, ada orang-orang yang berpikir bahwa kata-kata Paulus yang keras ini merupakan referensinya terhadap surat yang ia tulis selain daripada surat 2 Korintus ini, yang seharusnya dibagi menjadi 2 bagian. Nah, kita tidak bisa yakin dengan jumlah dari surat-surat ini, namun setidaknya ada 3 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan hanya 2 saja yang berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus yang mengajarkan banyak kepada kita dan kemudian dimasukkan ke dalam Alkitab. Ya, cukup mudah untuk kita bisa mengerti. Jadi surat yang pertama ini sebetulnya adalah surat yang kedua. Dan surat yang kedua ini sebenarnya adalah surat yang ketiga. Kira-kira seperti itu ya Pak Yohanes. Dan sekarang Pak Yohanes pada ayat yang ke-8 menarik perhatian kita. Paulus, Rasul Yesus Kristus yang besar ini, apakah ia telah kehilangan semua harapan dalam kehidupannya? Apakah dia benar-benar telah putus asa, Pak? Begini, Pak Oti, kita perlu mencoba untuk memahami tentang apa yang terjadi di sini. Paulus menghabiskan banyak waktu di Efesus, ya. Dia berada di sana sekitar 3 tahun, dan jika kita memperhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19, di sana kita bisa membaca tentang segala keributan yang terjadi dengan Demetrius. Dan bagaimana masalah ini menyulitkan Paulus, dan pada saat inilah saat di mana ia berkata tentang putus asa dan hilang harapan, atau sebagaimana yang dituliskan di sana, putus asa akan hidupnya. Hal ini tidak berarti bahwa Paulus mencoba untuk menabrakkan dirinya ke mobil ya, atau kereta api, atau terjun dari gedung. Namun ini berarti bahwa ia sudah berpikir bahwa ia akan mati. Dan ini juga tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan dia. Berbanding terbalik dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan, yaitu ketika kita menjadi orang Kristen yang baik ya, melayani Allah, yang terjadi adalah kehidupan kita akan terbebas dari masalah,
serta kesulitan-kesulitan dalam hidup. Itu tidak benar. Paulus sering berpikir bahwa melalui berbagai keadaan, ia akan menghadapi kematian fisik dan kehilangan nyawanya. Jadi kita juga perlu bersiap-siap untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, tanpa berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Sekarang Pak Yohanes, Paulus dikritisi oleh jemaat ini. Orang Korintus sepertinya menggerutu tentang apa yang Paulus putuskan. Apakah ini berkaitan dengan kunjungannya ke Korintus begitu Pak Yohanes? Ya, sepertinya ada komplain yang beralasan di sini. Dan inilah mengapa Paulus menjawab tentang jawaban ya dan tidaknya. Ia berkata, perhatikanlah, ini semua tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Kalian tidak paham dan menyalah-artikan semua ini. Ya, sayangnya kita tidak memiliki banyak informasi mengenai hal ini, namun para ahli mencoba menyusun semua informasi yang ada di sini dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan ahli percaya bahwa apa yang paling mungkin dan paling logis adalah Paulus telah berpikir untuk pergi ke Efesus yang terletak di sebelah utara dari Asia Kecil yang hari ini kita kenal dengan Turki. Dan dari sana ia akan langsung ke Korintus. Setelah itu ia akan pergi ke Yunani, Makedonia, kemudian kembali dari sana. Ini merupakan rencananya, namun ia mengubah urutan dari perjalanannya. Beberapa orang percaya bahwa semua rencana ini berubah oleh sebab kunjungan singkatnya ke gereja yang ada di Korintus, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul yang akhirnya mengakibatkan masalah dan membuat keadaan sulit bagi Paulus. Dan sekarang ia harus menunda waktu lagi untuk dapat bertemu dengan mereka. Namun ini semua hanyalah hipotesa saja ya. Semua ini tidak bisa dibuktikan. Namun para ahli yang mempelajari keadaan yang terjadi ini menyimpulkan demikian. Namun demikian ya, Paulus memang mengubah rencana awalnya sehingga orang Korintus menggerutu kepada Paulus. Dan menarik sekali bagi kita belajar dari pelajaran ini bahwa Allah tidak senantiasa membebaskan kita dari masalah yang rumit. Kita perlu tahu bagaimana kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah demi masalah dan memperbincangkannya atau mendiskusikannya. Lari dari masalah tidak akan bisa menyelesaikannya. Dan jika kita belajar dari masalah ini, akhirnya kita akan mendapatkan pertumbuhan secara sosial dan spiritual yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa duduk bersama, memaparkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin. Berikutnya Pak Yohanes, kita telah menyebutkan tentang surat-surat lain yang juga dikirim. Surat apakah yang mendukakan hati sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ketiga, pasal yang kedua ini, Pak? Begini Pak Oti, dituliskan di sana bahwa ia menuliskan hal ini supaya tidak mendukakan hati orang-orang yang seharusnya membuat ia bersukacita. Nah, kita bisa memperoleh dua kemungkinan ya. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa ini merupakan surat kepada jemaat Korintus yang pertama. Namun ada orang lain percaya bahwa duka cita yang disebutkan merupakan referensi dari surat lain yang berkaitan dengan kunjungan singkat Paulus di sana, yang mungkin ditulis sebelum surat 2 Korintus, yang mengakibatkan masalah yang lebih lembut antara Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Benar sekali. Kemudian Pak Yohanes, siapakah yang Paulus bicarakan dalam ayat yang ke-6 ini? Siapa yang harus dihukum dan diampuni di sini? Mungkin seseorang dari kunjungan singkat yang diadakan oleh Paulus yang kemudian mengakibatkan masalah yang pelik begitu ya. Atau kemungkinan lain adalah orang yang telah tidur dengan istri ayahnya. Masih ingat ya? Paulus minta untuk mereka usir dari jemaat. Bisa jadi bahwa orang tersebut bertobat dan kembali, dan Paulus sangat keras kepadanya ketika ia masih berdosa. Namun sekarang ia bertindak dengan penuh kasih dan berkata, orang ini perlu diampuni, dipulihkan, dan dimasukkan kembali ke dalam jemaat. Nah, banyak orang Kristen sangat semangat ya ketika melempar batu kepada orang lain, menggerutu, menggosip, dan membicarakan kesalahan orang lain. Namun ketika perlu mengampuni, memulihkan hubungan, kita malahan menyepelekan hal tersebut. Jadi penting sekali bagi kita belajar dari pertama dan 2 Korintus ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Jadi Pak Yohanes, pasal 2 ini diakhiri dengan satu kemenangan dan kemenangan lainnya. Namun, ada tokoh aneh yang muncul di pasal ini ya Pak.
Iya Pak Oti, ini merupakan indikasi dari prosesi kemenangan Kristus yang merupakan perbandingan dengan jenderal Romawi yang pulang dari peperangan. Jadi gambaran ini menggambarkan perayaan militer yang menggambarkan bagaimana Kristus akan memimpin kita kembali, yang tentu ya akan merupakan sesuatu yang luar biasa. Paulus membuat komentar tentang situasi ini, dan setelah ini gambaran mengenai aroma wangi-wangian ini merupakan gagasan dari persembahan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dan ini berarti bahwa kita seperti wangi-wangian dari Kristus yang semerbak, memberitakan dan mengumandangkan Injil. Namun ada dua arti yang terdapat di sini. Di satu sisi mereka menerimanya dengan benar, ini merupakan bau harum, namun bau harum ini akan menjadi bau kematian bagi mereka yang terhilang. Karena mereka tidak mau menerima pesan ini. Jadi ini merupakan gagasan dalam bagian ini dan bagaimana kita perlu mengartikan pasal ini. Baik Pak Yones, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Dan sekarang bagi para pendengar, tetaplah untuk bersama kami karena kita akan mendengarkan kesimpulan pada 2 Korintus pasal yang pertama dan yang kedua ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini pada program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama-sama kitab 2 Korintus pasal pertama dan kedua. Dan sebagaimana yang Anda sekalian telah ketahui, tema kita hari ini adalah apakah Anda siap dengan hari K? Kita telah membaca tentang kunjungan Paulus ke Korintus dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan ini, di mana Paulus senantiasa mengajar, menasihati, memperingati, dan menghiburkan mereka. Kita bisa melihat dengan jelas betapa pentingnya ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Paulus pada saat yang bersamaan ia keras, jelas, objektif, memberikan teguran, namun ia juga tahu bagaimana ia berbicara dengan penuh perhatian, menyejukkan layaknya seorang gembala. Pelajaran utama yang kita bisa pelajari hari ini, yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing adalah orang yang bertindak dengan tulus hati, tahu bagaimana ia harus mengkritik, menegur dengan kebenaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.